Belum. Arya Budi. Arya Budi. Margi. Aminullah Agri Bianda. Oh, belum datang. Adrian Hartanto. Michael Andreas. Oke. Subrata. Hadir, Pak. Hadir. Angkatan 2000 ya. 2020. Vincentius Mariki. Hadir, Pak. Marcella Audi. Hadir, Pak. Justin Susanto. Hadir, Pak. Relasi dan fungsi. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana relasi dan fungsi? Marji. Ya, Pak. Relasi dan fungsi apa bedanya? Nggak tahu. Saya Pak, lupa. Kalau relasi itu, bentar Pak. Saya buka materi yang kemarin dulu. Ya. Ya, segini aja. Marji, tidak usah dibuka. Ini saya cuma ngetes saja ini. Loh. Kalau fungsi itu seperti ini. Ini fungsi ini. 1, 2, 3, 4. Jadi relasi ada fungsi ini. 1, 2, 3, 4 ini. 4 ini ada cabangnya. Fungsi enggak ini? Karena 4 fungsi. Fungsi, Pak. Iya. Fungsi. Ini bukan fungsi. Enggak. Batal fungsinya. Soalnya 4 ini yang menyebabkan batal ini gambar ini. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 1. 4 ini masalah. 4 ke 3 dan 4 ke 4. Ini namanya relasi kalau ini. Kalau ini relasi. Karena orang yang nomor 4 ini, dia punya ring, punya hasil 2, 3, dan 4. Ya, ini nggak boleh, ini bukan fungsi. Kalau fungsi itu harus satu domain harus menghasilkan satu kodomain. Walaupun 1, 1, 3, 1 boleh juga di sini. 1 ke 1, 3 ke 1 ini tetap fungsi. Tapi saat 4 ini kan bercabang. 4 relasinya ke 4 dan 4 ke relasinya ke 3. Ada 2 relasi. Jadi bukan fungsi. Fungsi itu harus tepat. Jarak hasilnya cuma 1. Walaupun hasilnya kembar nggak apa-apa. Seperti 1 dan 3 itu kan hasilnya kan kembar. 1 ke 1, 3 ke 1 ya. Itu tetap fungsi. Tapi saat 4 ini batal. Jadi dia bukan fungsi tapi relasi. Gimana Marji? Paham ya? Paham, Pak. Berarti kalau kalau fungsi itu kalau ada salah satu anggotanya yang bercabang berarti dia gagal jadi fungsi ya, Pak. Tapi dia relasi. Iya, betul. Dia gagal dari fungsi. Yang membuat gagal dari fungsi pada slide ini adalah nomor 4 ini. Titik 4 ini. Ya, ini namanya relasi. Relasi seperti saya punya teman, banyak teman gitu. Saya temannya ini. Jadi orang punya banyak teman, tapi kalau orang itu siapa? Orang tuanya ya, pasti kan 1 ya. Itu fungsi. Ya. Tuanya ini 1. Tapi saya punya teman, kan macam A, B, C, D kan bisa banyak. Itu namanya relasi. Seperti teman itu relasi, tapi kalau orang tua pasti 1. Pekerjaan itu apa? Saya punya pekerjaan. Kira-kira relasi atau fungsi? Marji. Kalau menurut saya sih fungsi sih, Pak. Karena pekerjaan kan umumnya kan satu orang kan 1. Oh, salah. Padahal banyak orang yang jadi 1. Iya. Ayo. Oh. Tapi dosen terus juga masuk akal, Pak. Iya. Jadi dosen lalu ngelesi di rumah, ngelesi. Itu kan juga pekerjaan. Jadi kalau namanya relasinya adalah pekerjaan, saya yakin itu relasi bukan fungsi. Iya, Pak.
Jangan Masuk kalau masuk ini, akal. kalau berumur bagaimana? Berumur. Kalau berumur fungsi, Pak. Fungsi nggak mungkin ya. Kalau jenis kelamin, Nggak mungkin, Pak. jenis kelamin fungsi Pak, atau relasi? apalagi itu, Pak. Kalau Ya, itu ya fungsi, Pak. Satu, Pak. satu ya. Itu namanya fungsi dan relasi, bedanya begitu. Oke, lanjut ya ini selanjutnya. Nah, ini fungsi. Bahasa matematikanya ya gini. Misalkan A dan B adalah himpunan. Himpunan A dan himpunan B. Sebelah kiri A, sebelah kanan B ya. Sebelah himpunan. Katakanlah gitu. Relasi itu adalah penghubungnya. Bisa sebagai relasi, bisa sebagai fungsi. Suatu fungsi F, ya fungsi F. Tadi ini fungsi dari A ke B yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B itu ada relasi biner. Dari A ke B, ya biner. Dari A ke B, sedemikian hingga setiap A dikaitkan dengan tepat satu di B. Nah itu kalimat yang terakhir itu ya. Sehingga setiap A itu anggota himpunan A, setiap A anggota himpunan A dikaitkan dengan tepat satu D pada anggota B. Itu jawabannya ya. Jadi tepat satu itu tujuannya satu. Jadi seperti usia kan satu, tapi pekerjaan lebih dari satu ya. Maka kalau tepat satu namanya fungsi. Notasinya adalah F titik 2 A jika A maka B. A notasinya. Nomor 3 ya, jika A, B adalah anggota fungsi, maka dapat dibuktikan sebagai fungsi A sama dengan B. Disebut fungsi di A. Maksudnya begini, A dinamakan domain, A dinamakan domain, B dinamakan domain dari hasil. Sedangkan ring itu adalah himpunan semua nilai hasil, semua nilai F. Maksudnya nilai hasil, yaitu ring-ringnya saja. Kalau kodomain itu daerah hasil. Tapi kalau ring itu yang terjadi di daerah B itu apa saja. Jadi ring itu adalah daerah hasil saja. Ring itu adalah semua nilai F. Bukan semua daerah hasil, tapi yang terpetakan saja. Jadi ring itu adalah semua nilai F saja. Sedangkan kodomain dari hasil, semua yang mungkin. Bagi contoh di sini, penjelasannya ini. Ya, ini contohnya ini ya. Jadi yang dinamakan fungsi sudah jelas. Mana yang fungsi kalau ada pertanyaan gitu ya? Mana fungsi, mana relasi? Caranya lihat sini. Kata kuncinya adalah tepat satu di tujuan. Ya ini. Tepat satu di tujuan. Ini ya. Yang saya garis bawah. Tepat satu. Satu di B. Jadi kalau sekarang dalam pengertian ini ada suatu fungsi yang dinamakan sebagai domain, kodomain, ring dari hasil seperti ini. Kalau ada fungsi, biasanya dalam bentuk diagram seperti ini. Ada satu fungsi. Nah, ini adalah kalau kita punya seperti ini. Ini titik-titiknya. Garisnya. Ini adalah merupakan X biji biasanya. Ini kalau titiknya adalah di sini titik A, maka ini adalah B. Nah, itu ada itu fungsi A sama dengan
Di sini kalau kita lihat dari fungsi A, fungsi A ini sama dengan fungsi X. Y itu merupakan hasilnya. Y itu hasil. Dan X adalah merupakan aksis X sama dengan A. A adalah nilai inputnya, kemudian B adalah outputnya. Jadi A adalah input, B output. Jadi di sini ada himpunannya, ini ada satu fungsi memetakan A ke B. Ada satu fungsi yang ini adalah merupakan fungsi. Sekarang kalau gini saya tanya ya, ada satu gambar seperti ini. Ya ini seperti ini, disebut X, ini Y. Yang belum pernah siapa yang belum pernah support. Andi Setiawan nggak ada tadi. Vincent Nathaniel. Iya, Pak. Vincent, yang di sini ini gambar ini tuh fungsi atau bukan? Yang ini. Yang bawah atau yang atas, Pak? Yang bawah ini, yang ini. Yang ini. Fungsi atau bukan? Fungsi, Pak. Fungsi. Mengapa fungsi ini? Alasannya apa? Nggak tahu. Iya, Pak. Kurang tahu, Pak. Alasannya adalah setiap A anggota himpunan A tepat satu di B. Nah ini jawabannya. Tepat satu dipetakan tepat satu di B, yaitu di B anggota. Nah ini kan setiap A, setiap dipetakan tepat satu. Setiap A anggota ini dipetakan itu direlasikan, dihubungkan, dipetakan, dihubungkan tepat satu di B. Berarti ini titik ini katakan titik A, ya A. Ini dia punya satu di B, satu saja, tidak ada yang kembar. Dimanapun di sini ya tepat satu ya aja dari sini. Walaupun di sini pernah bisa sama ya, di sini juga sama dengan ini nggak apa-apa. Asalkan setiap A dipetakan tepat satu di B. Itu alasan. Kemana? Paham Nathaniel? Paham, Pak. Jawaban Anda benar tadi. Itu adalah bawahnya. Muhammad Kafi. Muhammad Kafi silakan. Iya, Pak. Handphonenya. Iya. Ini ada soal ini. Ada soal ini. Suatu fungsi. Yang kedua. Namanya kayak gini. Ini fungsinya. Merah ini fungsinya Y.
fungsi X. Coba jelaskan, Kavi. Ini merupakan fungsi apa tidak? Yang ini. Fungsi, Pak. Berapa ini? Fungsi apa bukan? Fungsi. Fungsi. Iya. Kenapa? Karena setiap elemen A tepat satu Sini. di B. Loh, ternyata Iya. enggak tepat satu. Coba ya, di sini ya, A, dia punya dua nilai di atasnya ini. B1, di bawahnya ini juga punya nilai lagi loh ini. Oh, Paham enggak, Kavi? paham, Pak. Dia bisa nilai ke atas dan bawah loh, dua. Berarti dia bukan fungsi, bukan fungsi, relasi ini, ya. Di sini juga gitu. Loh, punya di atas punya nilai, di bawah punya nilai. Ini bukan, beda dengan yang pertama ini. Tidak paham, Kavi? Ya. Paham. Ya, nilainya jadi 5 karena salah. Oke. Jadi kalau membedakan fungsi dan relasi, lihat dari hasilnya. Kalau satu saja ya fungsi, kalau banyak ya relasi. Gitu. Baik secara kurva atau secara himpunan, pasangan himpunan. Domain, kodomain. Domain itu ya sumbu X itu. Kodomain daerah hasil. Kalau ring, mana? Ring itu adalah yang daerah hasil saja. Hasilnya saja. Jadi nggak semuanya. Yang hasil yang punya hasil yang dipetakan ke B aja. Tadi saya lihat contoh. Subrata. Halo, Subrata? Iya, saya, Pak. Coba jelaskan yang di slide ini, Subrata. Ya, Jelaskan. contoh misalkan A itu memiliki anggotanya A, B, dan C. Kemudian B anggotanya itu 1, 2, 3, 4. R1 sama dengan A,1, terus A,3, B,2, C,4. Ini relasi, tetapi bukan fungsi. Mengapa? Karena ini A ini domain, dia memiliki relasi ke 1 dan 3. Jadi ini disebut relasi, bukan fungsi. Ya, betul. Ada 2 kali. Kemudian bawahnya lagi ya, Pak? Iya, bawahnya lagi. Oh, jangan. Jangan. Sudah cukup, Subrata cukup. Oh iya, makasih, Pak. Wisnu. Bawahnya Wisnu, jelaskan. Iya, Pak. Yang bawahnya itu Pak. Bentar. Ya, Pak. Ya, yang R2. Untuk R2 itu bisa dilihat kalau untuk elemen yang ada di A yaitu ABC cuman punya satu hubungan aja, jadi termasuk fungsi, Pak. Ya, lanjut. Betul, bawahnya. Domain R2 itu Wisnu, jelaskan. Halo, lanjut. Halo. Ya. Untuk domain R2-nya itu kenapa A? Karena kurang tahu jadi kenapa ya? Itu apa? Daerah asal. Oh, daerah asal, oke. Ya, dari asal itu otomatis ya A, himpunan A. Oh iya, Pak. Domain apa? Daerah apa? Daerah hasil. Otomatis ya himpunan B seluruhnya. Oh iya, oke. Seluruh himpunan A
yang mungkin kudomen itu. Tapi kalau ring apa ring? Range itu yang terkoneksi dengan domain A dan kodomen. Ya. Yang terkoneksi ke A di daerah hasil. Jadi kalau ring itu adalah hasil dari fungsi yang ada di kodomen. Jadi tidak semua kodomen adalah ring ya. Yang berhasil direlasikan oleh fungsi itu adalah yang ada di B itu adalah ringnya. Tidak semua kodomen menjadi ring, tapi sebagian kodomen menjadi ring. Ya, oke. Lanjut. Jadi apa namanya? Apa tadi yang saya panggil tadi? Wisnu ya? Iya. Nomor berapa? Oh ini Wisnu Arta ini ya. Oke. Lanjut berikutnya. Ini acak ya, karena sudah pernah maju semua. Jadi next. Ini tanda kuning ini nggak di itu ya ini oleh dosen yang maksudnya ini nggak dihapus, bukan salah tapi diperjelas gitu loh maksudnya. Ya coba. Dustin. Ya, Pak. Jelaskan ini Dustin. Satu slide ini bisa jelaskan. Tuh, pasangan terurut misalkan A sama dengan A, B, C, dan B sama dengan 1, 2, 3, 4. Itu F-nya nggak dibaca, Pak? Ya, yang dinamakan pasangan terurut itu ya ini. Ini namanya pasangan terurut itu ya ini. Cuma di stabilo itu bukan dicoret ini. Oh, Pasangan soalnya itu apa? Ya ini pasangan terurut ini. Apa kira-kira tulisannya ini? F sama dengan apa? A1, B2. Bentar. Kurung kurawal ya. Ya, kurung kurawal. Kurung Buka pasangan. kurung A1, A,1. Koma 1 tuh. Iya, A,1. Tutup kurung. Tutup kurung, koma. Buka kurung. Kurung. B,2. B,2. Tutup kurung. Tutup kurung, koma. Nah, Buka kurung, C,3. 3,3. Tutup kurung. Tutup kurung. Terus tutup terakhir interval ya. Kurung kurawal. Interval. Ya ini namanya pasangan terurut ya ini. Ini bukan dicoret ya, cuma di stabilo. Kalau Anda tuliskan pasangan terurut, ada soal. Tuliskan pasangan terurut dari himpunan yang ada di diagram Venn ini. Jawabannya ya ini. Pasangan terurut itu ya ini. Ya. Bentukan seperti ini. Fungsi sama dengan kurawal A, C. Pasangan sebabnya kan A ke 1 itu pasangan, B 2, C itu pasangan. Pasangan terurut ya A, B, C. Pasangan terurut. Bukan salah tapi di stabilo diperjelas saja. Mana yang pasangan terurut ya ini pasangan. Lanjut. Maaf Pak, C3 Lanjut. itu yang mana ya Pak? Masih belum selesai. Dustin, belum selesai. Kemudian FA sama dengan 1, FB sama dengan 4, FC sama dengan 1. Nah, domain itu sama dengan A ke domain B, dan range-nya sama dengan 1,4. Nah, ini A-nya di sini. Ini A-nya di sini. Ringnya berapa ringnya? 1 sama 4. Mengapa kok bukan 1, 2, 3, 4 yang punya B? Mengapa? Karena yang angka yang di daerah hasil yang B itu angka 2 sama 3 nggak ada pasangannya. Ya betul. Yang ring itu adalah daerah kodomen yang berhasil punya relasi dengan A. Nah, ini adalah dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Jadi kalau Anda ditanya diagram Venn, ini jawabannya. Kalau pasangan berurut, jawabannya ini.
Kalau fungsi jawabannya ini adalah bentuk fungsi. Tadi siapa tadi? Dustin Pak, NRP 05. Oh ini. Yang sudah cari yang lain ini acak saja ini. Karena maksudnya banyak. Juven. Iya, Pak. Silakan dibahas yang slide yang ini. Jadi misalkan fungsi dari R ke R adalah fungsi yang didefinisikan sebagai Ini bukan dicoret loh ya ini. Ini saya fungsi dicoret ini. didefinisikan sebagai fx sama dengan x kuadrat, maka Iya, contoh betul. nilai-nilai f adalah Ini nggak dicoret ya, saya tulis lagi ini. jadi kalau misalkan x-nya itu minus 2, jadi fx-nya 4, minus Kuat. 1 berarti x-nya Ini adalah fungsi ya. Penyajian fungsi. Lanjut, Juven. ya. Terus kalau x-nya 0 berarti fx-nya 0, dan x-nya akar 3 berarti fx-nya 3, x-nya 3, fx-nya 9. Lalu ini bentuk grafiknya dari hasil x dan fx ini. Terus domain itu dinyatakan dengan R dan kodomain juga dinyatakan dalam R. R itu Range-nya apa? R ini. itu yang hasil R itu apa? R? hasil himpunannya, Pak. Iya. R. L. Ya, Juven. Jelaskan mengapa kok ringnya itu seperti itu. Range-nya itu kan Y elemen dari R, Y lebih besar sama dengan 0, karena Mengapa? hasil fx-nya ini kan lebih besar sama dengan 0, Pak. Yang Yes. di fx ini. Iya, betul. Jadi Anda menyajikan seperti ini ya. Domainnya adalah real. Semua bilangan real domainnya. Kodomainnya adalah semua bilangan real. Semuanya. Jadi minus 1 miliar sampai plus 1 miliar beserta desimalnya ya semuanya. Tapi ringnya yang daerah kodomain yang berhasil dipetakan itu cuma nih Y anggota real, bilangan real, sehingga Y cuma positif sama dengan 0. Mengapa kok cuma ini saja? Anda lihat sifat dari sigma dari Y sama dengan I kuadrat. Y sama dengan I kuadrat ini kalau digrafikkan, kalau X-nya min 2, nilainya adalah 4. Min 1, nilainya 1. 0 ya 0. Kita buat grafik. Angka 3, ya 3, 9. Berarti dia tidak mungkin punya nilai negatif ya, yang Y-nya itu. Dikuadratkan kan. Negatif dikuadratkan positif. Berarti ringnya itu adalah ini ringnya. Jadi di sini ringnya itu adalah dari sini sampai ke sini. Ini adalah ringnya. Jadi ringnya itu sampai di ini. Nolnya ini. 0 tapi lubang ya. Berarti dia nolnya nggak ikut ya. Nah, sampai sini. Ini adalah Y. Oh ikut nolnya ya. Kalau nolnya ikut berarti Y-nya 0 ini berarti diarsir ini. Titiknya diarsir. Berarti ini Y lebih besar sama dengan 0. Ini adalah merupakan ringnya. Ring. Daerah hasil dari fungsinya cuma ini saja. Jadi yang Anda tambahkan jangan lupa di ringnya adalah Y lebih besar sama dengan 0. Di mana Y itu adalah anggota real, bilangan real. Ini adalah penyajian fungsi itu bisa dalam bentuk matematika. Y sama dengan I kuadrat, atau ditulis juga fungsi X sama dengan I kuadrat, sama saja. Bentuk ini juga bentuk ini sama saja. Atau di dalam bentuk grafik, penyajiannya boleh. Atau dalam bentuk tabel seperti ini.
tabel relasi A ke B, ini A di B. Ini relasi A B dengan fungsi X-nya. Tabel himpunan atau dalam bentuk grafik. Kita sudah pernah masuk, sudah banyak sekali. Berikutnya. Sekarang Frederick. Bawahnya tadi. Frederick Nelson. Alim. Halo? Frederick? Dia balas di chat, Pak. Kenapa? Oh, dia enggak bisa suara. Oh ya, kalau itu saya lewati. Ada tandanya. Jonathan. Iya, Jonathan, 23. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan jenis fungsi surjektif untuk pada. Ya, Pak, dibaca. Suatu fungsi f disebut surjektif untuk atau pada jika untuk setiap B anggota himpunan B terdapat A himpunan anggota A, sehingga f fungsi A itu sama dengan B. Contohnya misalkan himpunan A itu ada A, B, C, D, dan himpunan B ada 1, 2, 3, maka fungsi f dalam kurung A,1, B,2, C,2, dan D,3 adalah fungsi pada. Sedangkan kalau himpunan G itu A,1, B,2, C,2, dan D,1 itu fungsi bukan pada. Penjelasannya. Fungsi pada itu, jadi kalau misalkan setiap anggota di himpunan B itu memiliki hubungan dengan domainnya di himpunan A, Pak. Dan kalau yang di F itu kan anggota himpunan B yang 1, 2, 3 punya hubungan semua. Tapi kalau di himpunan yang fungsi yang G itu anggota B yang nomor 3 nggak punya hubungan apa-apa dengan domainnya yang di himpunan A. Ya, betul sekali. Itu namanya surjektif untuk pada. Jadi setiap B, anggota B, punya semua terhadap GA. Jadi kalau yang G itu kan, di B-nya kan 1, B-nya kan harusnya 1, 2, 3. Tapi di situ di G 1, 2 saja, nggak ada 3-nya, yang G itu. Di G itu nggak ada, yang 3 nggak punya pemetaan, yang 3 nggak punya relasi. Padahal, nah, jadi yang G itu bukan fungsi onto, bukan fungsi surjektif, bukan fungsi pada. Sedangkan yang F itu, yang di B itu kan anggotanya kan 1, 2, 3. Semua punya 1, 2, 3 di F itu punya pemetaan. Satu fungsi F yang memetakan himpunan A atau himpunan B disebut surjektif untuk pada. Jika untuk setiap B, ya, yang B berarti yang tujuannya ya, anggota B terdapat, nah, ada relasi di A. Jadi dengan fungsi A sama dengan B. Berarti jelas bahwa G itu permasalahannya mengapa bukan fungsi onto atau subjektif, karena anggota yang nomor 3 ya, angka 3 itu tidak punya pemetaan. Jadi itulah dinamakan fungsi bukan, artinya bukan pada. Oke.
Betul, Jonathan. Yongki. Slide berikutnya Yongki. Iya, Pak. Berikutnya ini slide berikutnya jelaskan. Jelaskan Yongki yang ada di gambar. Iya, gambar yang pertama itu bisa bisa dibilang fungsi pada karena 4, 5, 6 itu jadi anggotanya 1, 2, 3. Jadi masing-masing Ada pemetaannya, ada relasinya di 1, 2, 3. ya ada relasinya. Mm-mm. Kalau yang di bawahnya itu juga 1, 2, 3 punya yang nomor 4 sama 6 punya hubungan semua sama domainnya. Ya. Kalau yang fungsi bukan pada itu yang gambar yang di atas itu bukan fungsi pada karena di nomor 6-nya itu nggak punya relasi sama domainnya. Ya. Yang di bawahnya itu juga bukan fungsi pada karena nomor 6-nya tidak punya relasi dengan domainnya. Ya, oke. Fungsi pada jika yang kodomennya punya relasi ke domainnya. Oke. Begitu ya? Yongki. Iya, Pak. Lanjut. Berikutnya Jason. Iya, Pak. Lihat berikutnya ini. Ini injektif. Tadi kan surjektif. Sekarang injektif one to one. 1-1. Injektif 1 one to one 1-1. Ya silakan dijelaskan. Suatu fungsi terhadapnya disebut injektif atau one to one atau 1-1 jika untuk setiap A1, A2 merupakan anggota A dengan A1 tidak sama dengan A2. Maka fungsi A1 tidak sama dengan A2. Bisa dilihat di contoh, kalau misalnya ada anggota A, yaitu ABC dan B, 1, 2, 3, 4. Nah, yang F itu dinyatakan fungsi 1-1 karena untuk setiap anggota A memiliki apa itu namanya? Memiliki relasi. Iya, antara anggotanya A1, B2, C3. Nah, untuk yang G itu tidak dinyatakan bukan fungsi injektif atau bukan 1-1 karena untuk setiap anggota A-nya itu memiliki hubungan dengan kodomen yang sama seperti A1, B2, C2 memiliki hubungan yang sama dengan B di anggota yang 2 itu. Gitu, Pak. Ya. Sekarang injektif one to one 1-1. Syaratnya adalah seperti ini. Jika untuk setiap A1, A2 elemen A dengan A1 tidak sama dengan A2, maka fungsi A1 A1-nya ini batal, yang nomor G ini batal karena ini ya. Ini ya G, ini kan sama C ini. Ya, sama C-nya ini. Iya, betul, Pak. Ini kan fungsi G di sini adalah 2. Fungsi C adalah juga 2. Ya. Padahal kan fungsi B ini kan dengan fungsi C ini kan sama ya? Sama. Berarti padahal syaratnya harus tidak sama. Ini kan sama. Karena syaratnya kan tidak sama. Kalau one to one, injektif 1-1. Tapi ini sama, berarti batal ini berarti. Kan. Nah ini gara-gara duanya itu sama, ini batal. Kalau ini B kan tidak sama dengan C kan. A tidak sama dengan B tidak sama dengan C. Jadi suatu fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B disebut injektif one to one 1-1
Jika untuk setiap A1, A2 elemen A yang mana A1 tidak sama dengan A2 atau B tidak sama dengan C ini ya. Harus berlaku fungsi A1 tidak sama dengan ringnya itu tidak boleh sama. Ringnya itu 2 sama 2 sama, berarti ini bukan fungsi injektif, bukan fungsi one to one. Ini Mariana. Iya, Pak. Oke, ini silakan dibahas slide berikutnya. Itu yang di bagian kiri, dia merupakan fungsi satu-satu karena yang fungsi yang ada di domain yaitu fungsi 1 itu berelasi dengan 4 dan fungsi 2 berelasi dengan 5. Berarti relasi mereka ini kan tidak sama, makanya mereka disebut fungsi satu-satu. Kalau yang bawahnya itu fungsi di domain fungsi 1 berelasi dengan kodomain yang 6, fungsi 2 dengan 5, fungsi 3 yang ada di domain berelasi dengan 4. Nah, itu berarti karena mereka tidak ada yang sama, maka mereka disebut dengan fungsi satu-satu. Nah, sedangkan yang di kanan itu bukan merupakan fungsi bukan satu-satu karena yang di domain fungsi 1 sama fungsi 2 itu berelasi dengan kodomain 4 itu. Makanya karena mereka sama, maka mereka bukan fungsi bukan satu-satu. Oke, betul ya. Iya, Pak. Mengapa bukan fungsi satu-satu? Karena yang bagian hasilnya mempunyai relasi di fungsi domain 2 anggota. Sedangkan yang di sebelah kanan itu 1, 2 itu anggota himpunan A memiliki hasil yang sama, yaitu 4. Jadi ini bukan fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu itu disebut juga one to one. Disebut juga injektif ya, satu-satu. Kalau tadi kan masa matematikanya kan subjektif, ya fungsi onto, terjemahnya adalah pada, masa matematikanya adalah subjektif, ontonya subjektif, injektif satu-satu, subjektif pada. Oke. Ini contohnya. Sekarang kita objektif, bantuan onto, objektif itu satu-satu pada. Ini kombinasi ya. Coba saya panggilin. John Owen. Iya, Pak. Silakan dibahas yang ini. Silakan. Fungsi bijektif atau one to one onto atau satu-satu pada. Suatu fungsi FA ke B disebut bijektif atau one to one onto atau satu-satu pada jika F adalah fungsi satu-satu atau injektif dan pada atau surjektif. Contohnya, misalkan A himpunan dengan elemen A, B, C, dan B himpunan dengan elemen 1, 2, 3. Jika F sama dengan A, 1, B, 2, C, 3, merupakan fungsi satu-satu pada, karena setiap elemen pada A atau domain memiliki pasangan tepat 1 pada kodomain B. Jika fungsi G sama dengan A, 1, B, 2, C, 2, merupakan fungsi bukan satu-satu pada atau bukan fungsi bijektif karena elemen pada A tidak memiliki tepat satu pasangan pada kodomain. Ya. Nah, kalau bijektif tadi yang sudah disebutkan sama John Owen ya. Ini bijektif itu bijektif. Ini ada 2 syarat, one to one dan onto. Subjektif dan injektif.
Jadi dua syarat ya. Kalau onto tadi subjektif. Subjektif. Kalau ini one to one. Injektif. Injektif. One to one. Dinamakan bijektif memenuhi dua ini, injektif dan subjektif. Subjektif itu dua-duanya. Memenuhi injektif dan subjektif. Dua-duanya, memenuhi kedua-duanya. Ini kan. Kita cek apakah onto. Caranya kan onto. Kalau onto kan berarti di B ada semua kan ya. Kalau dinamakan onto, latihan fungsi untuk atau subjektif untuk kepada. Coba kita cek 1, 2, 3. Apakah ada semua di sini? 1, 2, 3 ya. Berarti ini untuk ini ya. Ada padanya nih. Ini pada. Buktinya nih 1 ada, 2 ada lengkap nih. Lengkap. B 1, 2, 3 punya relasi semua. Lengkap. Berarti untuk ini pastinya. B itu untuk ya. Apa dia 1, 1? Apa ada yang kembar ini? 1, 2, 3 enggak kembar. Berarti 1, 1. Maka dari itu fungsi 1, 1 pada. 1, 1, 1 pada. Kombinasinya ini dinamakan bijektif. Ada bijektif. Bijektif ya. 1, 1 pada. 1, 1 dan pada. Coba yang nomor G ini. 1, 2, 2. 1. Darah hasilnya 2, 2. 3 enggak punya pasangan. Berarti ini bukan untuk ini. Bukan untuk. Bukan untuk atau bukan. Sudah ini subjektif. Bukan untuk. Kita cek, ada yang kembar enggak ini? Oh, 2, 2 kembar. Berarti bukan 1, 1 ya. Bukan 1, 1. Atau bukan injektif. Bukan 1, 1. Bukan 1, 2. Berarti D bukan. Bukan semuanya. Bukan fungsi 1, 1. Bukan fungsi. Kalau yang F ini fungsi 1, 1 dan fungsi untuk dinamakan bijektif. Ya. Kita slide berikutnya. Ini jenis-jenis fungsi. Tadi ada berapa ya tadi ya? Subjektif, untuk, pada, injektif, bantuan 1, 1. Ini bijektif, bantuan untuk 1, 1 pada. Ya. Ini penjelasannya ini perlu dijelaskan tambahin namanya nih. Katrin. Iya, Pak. Ini silakan dijelaskan di slide itu. Silakan katanya ditambahannya itu. Itu yang kiri itu fungsi bijektif. Soalnya dia memenuhi fungsi 1, 1 sama pada. Terus yang bawahnya juga dia memenuhi fungsi 1, 1 pada. Kalau yang kanan itu fungsi bukan bijektif. Soalnya dia yang pertama, yang atas itu nggak memenuhi fungsi 1, 1. Kalau yang bawah tuh dia nggak memenuhi fungsi pada. Oke, betul. Yang atas nggak memenuhi 1, 1. Karena 4 itu direlasikan oleh darah domain 1, 2. Berarti dia bukan 1, 1. Dia 1, 2 ke 4. Betul. Yang bawahnya itu 6 nggak punya, berarti bukan untuk ya. Untungnya hilang, jadi nggak bisa bijektif. 6 gagal. Kalau yang atasnya itu 4 yang dari 1, 2 ada ring yang sama, hasil yang sama, jadi gagal. Sedangkan yang bijektif sebelah kiri itu ya, dia memenuhi 1, 1 dan memenuhi pada. Jadi namanya bijektif. Kita lanjutkan ke sini. Berikutnya slide berikut. Ya ini operasi pada fungsi. Satu fungsi yang kodomennya adalah bilangan real, sedangkan fungsi bilangan real. Maksudnya hasilnya dari hasilnya itu bilangan real. Maka dikatakan fungsi bernilai real. Ya otomatis jika kodomennya berhimpunan bilangan bulat,
Berarti disebut fungsi bernilai integer. Bilangan bulat kan integer, sama saja. Jadi kodomennya kemudian bilangan bulat, maka dinamakan fungsi yang menghasilkan nilai integer atau fungsi bernilai sama. Fungsi bernilai real, fungsi yang menghasilkan nilai real. Fungsi bernilai integer, fungsi yang menghasilkan nilai integer. Jadi dari hasilnya atau kodomennya kemudian bilangan bulat, maka hasilnya juga nilai. Dua buah fungsi bernilai real atau integer itu memiliki domain yang sama jika jumlahkan dikata itu proses penjumlahan dan kalian maka nilai domain yang sama. Jadi kalau dia integer atau n, maka hasilnya juga sama integer atau n. Itu dengan syarat penjumlahan dan perkalian. Tiga integer, 5 integer dijumlahkan dikurangi ya integer sama. Kalau 3,2 kali 5,3 dikalikan real, hasilnya real juga. Jadi proses penjumlahan perkalian itu setara. Integer tambah integer ya integer. Real kali real ya real. Penjumlahan dan kalian, jadi maka berlaku fungsi yang dijumlahkan fungsi 1 plus fungsi 2 fungsi X tambah fungsi 2X. Kalikan kita. Inverse fungsi. Inverse fungsi ini adalah contohnya kalau himpunan A dipetakan oleh fungsi ke B, himpunan A dipetakan ke himpunan B melalui fungsi F. Tapi kalau itu inverse, itu berarti kebalikannya. Itu dari himpunan B ke himpunan A. Ditulis F pangkat min 1. Ini Anda sudah pernah dapat di SMA, saya ingat dulu ya. Seperti fungsi inverse itu kan kebalikan ya, dari A ke B ini. Lalu kalau dari B ke A himpunan B namanya inverse ya, F pangkat min 1. Nah, ini namanya inverse kebalikannya. Ini A fungsi A, ini fungsi A. Nah, ini fungsi A biasa. Fungsi A. Tapi kalau dia kebalikannya, di sini ada min 1-nya. Ya, min 1B tadi. Nah, tapi kebalikannya adalah min 1B. Fungsi B min 1. Yaitu. Ini notasinya adalah kalau inverse itu ciri-cirinya adalah ada tanda pangkat min 1 di atas. Kemudian inputnya atau nilai inputnya itu adalah B anggota B. Di B-nya ke A. Jadi kembali. Kalau fungsi itu dari A ke B, kalau inverse-nya dari B ke A. Simbolnya F pangkat min 1, tapi inputnya ini adalah B anggota himpunan B. Kalau ini kan A ya, inputnya kan A anggota ini. Jadi inputnya beda ya. Kalau ini B itu inverse. Fungsi F dikatakan dapat diinverse jika fungsi min 1 ada. Ini. Ada. Dapat diinverse jika fungsi min 1 ada. Fungsi inverse B sama dengan A jika dan hanya jika fungsi A sama dengan B. Nah, ini berarti dapat balik. Ya, seperti ini. Fungsi A adalah B. Fungsi inverse B adalah A. Ini jika dan hanya jika. Seperti kemarin ya, diimplikasi. Bisa dua arah.
fungsi F dapat diinvers jika fungsi min 1 ada. Yang syarat untuk itu adalah fungsi yang memetakan setiap B hanya satu A. Ini syaratnya jika punya invers. Ini yang syaratnya. Penting ini. Ini syarat. Fungsi yang memetakan setiap B, ya ini berarti yang kuduman yang kembali ke hanya satu. Ternyata ini keterangan hanya satu ini kan penting ini. Nah, kalau di inversnya nggak boleh ada dua ini ya. Nah ini berarti hanya satu. Kalau ada nanti nggak satu, ya nggak bisa diinverskan. Fungsi yang memetakan ya, fungsi invers itu fungsi yang memetakan setiap B kembali ke A itu punya hanya satu, nggak boleh kembar. Nggak boleh kembar. Seperti kalau misalnya kembar saat di ini himpunan ke himpunan saat diinverskan ini himpunan ke himpunan A ke B. Nah, ini kalau inversnya kan ini kan. Nah, segmen satunya kan begini kan, segmen 1B kan. Kalau ini punya ada dua, nah ini berarti dia tidak punya inverse. Ini berarti kasus yang ini adalah tidak punya inverse. Tidak punya inverse. Karena saat inverse dia punya dua gitu. Loh, ini dua. Bisa berarti dia bukan fungsi artinya. Tapi relasi kan. Ini bukan fungsi. Karena dia saat inverse dia punya dua harga. Jadi dia nggak bisa. Jadi tidak punya. Contoh berikutnya kita lihat ini penjelasannya. Syarat fungsi tidak inverse adalah saat dikembalikan yaitu setiap B anggota B domain ke hanya satu. Enggak bercabang ke hanya. Jadi kan ini kita cek ke sini. Contoh ini. Satu. Nah, ini saya. Edi Prasetyo. Edi Prasetyo. Iya, Pak. Yang pertama ini. Yang poin pertama. Berikut ini dapat diinverse. Dapat Edi Prasetyo yang ini nomor 1. Yang pertama nomor bisa, 1. Pak. Penjelasannya. Nah, soalnya hasilnya bisa dibalik. Terus saat dibalik jadi FA sama dengan 2, di F2 sama dengan A. Oh ya. Dan yang lainnya juga. Kalau ini, yang kedua itu. Oh jangan kedua, satu aja dulu. Oh iya. Ya ini bisa dibalik. Kalau dibalik dia tepat 1 di B. Ya, kalau B dibalik dia tepat 1 punya 1 di A. Nah ini bisa berarti ini adalah dapat di inverse. Oke, dapat di inverse. Ini berarti ini dapat ya. Iya, Pak. Dapat di inverse. Jawabannya dapat. Karena fungsi inverse min 1 punya 1 di A. Nah, ini fungsi inverse-nya 1 adalah A. Fungsi inverse-nya 2 adalah B. Jadi nggak punya kembar ya. Fungsi inverse F-1
inputnya adalah 3 yang B itu hasilnya C. Nah, jadi dia adalah dapat di inverse. Nggak kembar ya. Yang ini nggak kembar. Hanya satu. Di sini hanya satu hasil. Yaitu A, B, C. Cabang. Di saat di inverse. Cabang. Sekarang nomor 2. Nah, ini. Jadi lagi tes. Urut. Sandia Kristi. Iya, Pak. Ya. Nomor 2. Apakah dapat di-inverse nomor 2? Gimana? Anda silakan. Enggak harusnya, Pak. Bisa di-inverse? Enggak. Harusnya sih enggak. Kenapa? Apakah saat di-inverse dia bisa punya anggota yang lebih dari 1? Oh, hasil yang lebih dari 1. Coba ini kita cek ya. Nomor 2 ya. Nah kan? Dia. Nomor 2. Fungsi X-nya nomor 2 ya. Fungsi X-nya berapa ini? X plus 1. Kalau Anda mau inverse bagaimana caranya? Cari inverse-nya. Saya kurang paham yang ini sih, Pak. Oh, kurang paham. Cari inverse-nya. Ini pelajaran dulu ya, waktu SMA ya. Saya ingat ini. Cari inverse-nya. Iya, Pak, udah lupa. Iya. Bagaimana kalau mencari inverse-nya ini? Nanti ya. Ada soal. Fungsi X sama dengan X plus 1. Cari inverse-nya. Ya. Nah, kita cari ya. Caranya kan, nilai Y-nya kan dicari ini. Jawabannya kan gini. Y sama dengan X plus 1. Benar nggak ini? Nanti ya. Iya, Pak, benar. Kalau mencari inverse-nya, kan X sama dengan berapa kan gitu ya. Nah, coba cari inverse-nya. Cari inverse-nya, caranya. Step-stepnya, step 1. Diubah X sama dengan berapa. Ambil X-nya ya, step 1 ya. Ambil X-nya. Nah, coba diambil X-nya ini. Ambil X-nya. Step 1 kan ambil X ya. Coba. X-nya berapa ini kalau diambil? Kan ya. Kalau saya ambil X-nya berapa kalau ini? Berapa? Pak, itu yang saya lihat di internet, jadinya Y-1 sama dengan X. Oh iya, betul. Betul. Ini, kan ya. X sama dengan berapa? Y dikurangi 1. Kan begitu kan? Iya, Pak, begitu. Setelah itu step kedua apa? Step kedua. Step 1 kan ambil X-nya. Kebetulan ini X-nya sama dengan Y-1 kan dipindah. Satunya dipindah jadi minus, jadi X sama dengan 1. Step kedua adalah ubah X menjadi fungsi min 1X, ya kan? Y Ya, menjadi X. Jadi
Yang ini diubah menjadi apa ini? F min 1x 1x. sama dengan x min 1. Yang Y dirubah menjadi X min 1. Ini jawabannya. Jadi kalau waktu SMA dulu kan gitu ya. Carilah fungsi inverse ini. X plus 1, jawabannya itu ini. Nah, itu waktu dulu. Caranya ada 2 step ya. Step 1, ambil X-nya. Setelah X-nya berhasil diambil, X sama dengan berapa Y diambil. Maka step 2 adalah ubahlah nilai yang X tadi jadi fungsi min 1X. Sedang yang Y di ruas kanan, semuanya yang ada Y-nya diganti X. Gitu. Kalau begitu, Sandia ini punya inverse enggak ini? Punya Pak harusnya. Jadi punya. Jawabannya adalah punya. Karena nggak ada yang kembar. Saat dibalik ini, X-nya punya satu nilai. Tepat. Jadi, setiap B dipetakan, diinverskan atau dipetakan, direlasikan tepat satu, hanya satu. Tepat satu. Tepat satu di nilai domainnya. Tepat satu nilai. Jadi kan tepat satu. Nggak mungkin ada kembar. Nggak ada plus minus gitu. Kalau plus minus kan bisa plus minus ada 2 nilai. Ini satu aja. Ini tepat satu ini. Kalau dikembalikan ya tepat satu nilai. Tepat satu nilai di domainnya tadi. Di domain. Nah. Tapi kalau ciri-cirinya nggak punya tepat satu itu seperti ini contohnya. Kalau Anda jumpai kayak ini nanti, kayak misalkan ini misalnya. Misalkan Anda punya inverse-nya itu gini. Fungsi X-nya itu contoh ini aja. Akar X gitu aja. Nah, ini kan kalau X-nya 4, maka inverse-nya berapa? Berapa? Berapa saja? Sandia. Halo? Iya, Pak. Kalau misalkan tadi kan ini kan fungsi inverse X-nya kan tadi X min 1. Ini misal saja, misal nanti Anda menjumpai kayak gini. Fungsi min 1X itu akar X. Kalau X-nya 4, maka inverse-nya berapa? Itu tinggal dimasukin aja nggak sih, Pak? Ya, berarti akar 4 berapa? Akar 4. 2. Berarti berapa? 2. Berapa? 2. Berapa? 2. Terus satunya lagi berapa? Berapa? Satunya lagi. Kurang 1 ini. Min 2 maksudnya, Pak. Ya, min 2. Berarti ini kalau seperti ini berarti dia nggak tepat 1 di nggak tepat, berarti ini tidak bisa diinverskan. Jadi, kalau seperti ini tidak punya inverse, ini tidak bisa kan? Tidak punya. Kalau Anda menjumpai seperti ini nanti jawabannya tidak punya, karena kasus ini. Kalau ini tadi kan punya karena X-nya punya 1, punya 1 saja, 1 nilai kan nggak mungkin. Anda sudah paham? Maksudnya tidak tepat 1 itu nilainya ada 2 gitu, Pak, maksudnya? Ya, nilainya ada 2. Waktu akar itu bisa 2 atau min 2 gitu. Waktu akar 4, 2 atau min 2. Jadi dia tidak tepat 1.
Ternyata dia punya dua di daerah A. Ya Pak, paham. Makasih Pak. Nah, Anda nilainya 7. Bisa pertama. Oh Pak, BTW yang minggu lalu itu saya sempat jawab juga loh Pak. Tapi kosong di situ. Oh iya. Belum saya masukkan ya. Siapa saja yang merasa minggu 7 belum dimasukkan? Ini soalnya minggu terakhir, ini hari terakhir, minggu terakhir. Sandia, iya dah? Iya Pak. Minggu keberapa? Minggu ke-6 kemarin. Mungkin yang lain juga belum ya? Belum saya masukkan ya? Ya Pak, saya juga Pak. Ya Pak, belum Pak. Ya Pak, saya juga Pak. Ya, coba satu-satu dulu. Minggu ke-6 silakan. Saya cek dulu deh yang on voice gitu yang. Ya silakan yang pertama. Minggu ke-6 yang belum saya catat di sini. Ya, saya pakai 2 komputer soalnya kemarin saya untuk nilai 1 untuk lihat presensi. Ya, saya ingat. Sekarang lanjut ya. Kita ke nomor 3 ini belum ini. Nomor 3 ini. Bahas. Tiga, apakah dia dapat diinvest? Nah, nomor 3. Nomor 3 ini Doni. Acak aja, Doni angkatan 2020. Doni. Silakan Doni. Halo Pak, iya Pak. Ya, nomor 3 Doni. Nomor 3. Fungsi pada R dengan fungsi X sama dengan X kuadrat. Fungsi pada R dengan apa tadi? Fungsi sama dengan R kuadrat, Pak. Dengan fungsi X sama dengan R kuadrat. Oke. Ini nomor berapa? 3 ya? Nomor 3. Nomor 3. Siapa ini? Investnya apa investnya? Apa investnya ini? Coba. Doni. Investkan dulu ini. Step 1 tadi apa? Step berapa? Ambil Y-nya dulu ya. Apa ini? Doni. Y sama dengan berapa? X kuadrat min X ya, Pak? Y sama dengan Y kuadrat. Step 1, ambil apa step 1? Ambil X-nya kan? Iya, ya, Pak. ambil X. Coba ambil X-nya, berapa ini X-nya? Dibalik aja. Y sama dengan Y kuadrat, X-nya apa? Min Y, Pak. Min Y, akar. Enggak min Y. Bukan min Y. Y, akar Y. Apa? Ulang? Akar Y. Oh ya betul, akar Y. Kalau ada X sama Y sama Y kuadrat, kalau kita ngambil X-nya kan akar Y. Kita ambil X-nya. Itu step 1. Nah, step kedua apa tadi? X-nya diganti apa? X-nya diganti apa? X-nya diganti fungsi
Ganti fungsi X. Ya, fungsi ada min satunya inverse. Kalau ini Y-nya diganti apa? Y-nya diganti gitu. Akar. Tinggal diganti Y-nya, semua Y diganti X. Nah, coba dicek ini fungsi apa tidak ini. Nah, ternyata fungsi min 1 dari ini, katakanlah 4, katakanlah ini misalnya 4 ya. Dia punya 2 nilai. 2. Kalau 4 satunya lagi min 2. Berarti dia punya bukan fungsi berarti. Jadi tidak punya Tidak ada inverse-nya, Pak. Halo? tidak ada inverse-nya. Karena apa? Saat akar X ini dia punya 2 nilai. 4 bisa plus minus. Nah, ini bisa plus minus ini. Akar 4 kan sama bisa plus minus 2. Nah, maksudnya begitu. Iya, Pak. Bisa plus, bisa minus. Ini gimana dari posisinya? Absenku di atas, Pak. Tadi saya masuknya telat, Pak. Oh, tadi kan kau oke nih, Pak. Masih berarti hari ini. Ya, nilaimu Iya. Sinyalnya jelek tadi soalnya, Pak. nilaimu 7 dan nilai 7. Ya. Makasih ya, Pak ya. Nilai 7 ya. Ya, oke. Cek lanjut sekarang. Nilai keaktifan saja itu. Tadi sekarang kita cek ya. Yang nomor 3 ini ternyata ya. Nomor 3 tadi Anda lihat fungsi R, fungsi X, akar X ini tidak punya inverse. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ini sama, bedanya apa ini? Nomor 4 ini. Coba ini saya panggil. Febrianto Nur. Yang tadi telat juga ya, Febrianto Nur. Iya, Pak. Febrianto. Ya, Febrianto Nur. Nomor 4 ini coba gimana jawabannya? Bedanya plus itu apa, Pak? Maksudnya daerah hanya positif saja. Kalau R itu real itu bisa negatif, bisa positif. Oh. R positif hanya diambil positifnya saja. Real positif tidak gitu. Apakah dapat diinverse nomor 4 itu fungsi F pada R plus, maksudnya pada bilangan real positif dengan fungsi X sama dengan X kuadrat. Apakah dapat diinverse? Bisa, Pak. Bisa. Apa alasannya? Soalnya bilangan positif kan pasti punya inverse-nya, Pak. Jadi yang jawabannya nomor 1 itu bisa, dapat. Nomor 2 juga dapat. Nomor 3 tidak bisa. Nomor 4 bisa. Karena bisa karena ada pembatasan ini ya. Iya, ada plusnya, Pak. Plusnya. Karena di sini kan jadi batal yang tadi ini. Jadi kalau yang nomor 4 tadi ini jadi batal karena domainnya adalah domain dan domainnya itu di R+. Berarti ini, ya, jadi maka dia punya 1. Kalau ini kan dia nggak punya kembar, jadi nggak 1. Jadi tidak punya yang ini. Jadi ini bisa. Maka mengapa tadi bisa yang nomor 4 ini? Karena ada daerah ring yang dibatasi, yaitu real positif. Yang minus tidak ikut. Berarti otomatis fungsi X sama X kuadrat jadi punya ini sejadinya. Yang tadi nggak punya jadi punya sekarang. Nomor 3 nggak punya, sekarang jadi punya karena dibatasi di himpunan daerah domain dan kodomennya. Pak mau tanya. Misal itu bilangan realnya pangkatnya min, berarti otomatis itu bilangan yang tidak mempunyai inverse ya, Pak? Nggak usah dicari. Misal itu kan adanya plus, Pak. Nah, dengan F
X pangkat Kalau 2. iya. Kalau min. Kalau min itu langsung nggak punya inverse ya Pak ya? Karena apa? Karena bilangan yang tadi Pak, karena bilangan positif itu selalu punya inverse. Berarti kalau bilangan negatif nggak bisa gitu. Maksudnya nggak ada inverse-nya. Ya, kita coba sini. Ya. Kalau yang nomor 5 berarti ya. Tadi nomor 5 berarti, ini nomor 5 berarti yang fungsi pada R min. R minus. Gini ya pertanyaannya. Iya Pak, kalau gitu gimana Pak? X kuadrat. Nah, fungsi inverse-nya ini tadi kan ketemu berapa? Fungsi inverse-nya tadi ketemu 2 ya. 2 sama Pak. 2 sama min 2 Pak. Bukan maksudnya bukan itu rumusnya. Oh, rumusnya. Rumusnya akar X, Pak. Betul, akar X. Betul, akar X. Caranya tadi ya. Ada Iya, 2 Pak. step tadi ya. Ambil X-nya berapa, lalu gantilah X jadi ini, Y jadi itu, ya kan? Y jadi X, yang X jadi ini. Setelah ketemu, coba. Kalau R-nya minus, fungsi pada R minus. Bisa nggak? Kalau X-nya dikasih, misalkan gini X-nya fungsi minus. Bisa nggak ini? Minus 4. Ini juga nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya nggak ada. Oh, oke. Makasih, Pak. Ini kalau kita lihat dari gambar seperti ini ya. Ini akan jelas di sini gambarnya. Ini kadang-kadang bilangan real positif ya. Di mana ini bilangan real positif X dan Y. Bilangan real positif. Jadi X ini adalah bilangan real positif. Y anggota bilangan real positif. Maka ini darahnya ini. Kalau misalkan akar 4, 2. Misalkan ini 4, 2. Kalau X-nya 2, ini 4. 4, 16. Ini grafik ini punya nilai. Contohnya ini. Sebentar, ini saya gambar ya. Punya nilai. Nah, ini jadi dia punya inverse. 2, 4. 4, 16. Oh, ya, kuadrat ya. 2, 4. Ini punya inverse ini. 24, 4, 16 ini punya inverse. Di R positif. Kalau R negatif, kita kerjakan di sini. R negatif. R negatif. X ini. X-nya negatif, Y-nya negatif. X-nya negatif, Y-nya negatif. Jadi sini. Ini adalah di mana daerahnya adalah untuk X anggota R negatif, Y anggota R negatif. Jadi kalau ini kan ini min 2, ya ini
4. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kalau X-nya min 2, Y-nya kan 4, jadi nggak bisa. Macet ya. Nggak ada nilainya. Kan dibatasi oleh X R min, jadi nggak bisa. Ini nggak punya. Kita ke lanjut. Komposisi fungsi. Komposisi fungsi ini saya. Coba, Jeremy. Iya, Pak. Coba jelaskan komposisi fungsi ini, Jeremy. Nah, komposisi fungsi, misalkan F domain A berelasi dengan B dan G, dan fungsi G, domain B berelasi dengan C, dengan kodomain F adalah domain G. Komposisi F dan G dinotasikan GOF, adalah fungsi dari A ke C, yang didefinisikan sebagai GOF A sama dengan GFA. Misalkan A himpunan yang berelemen 1, 2, 3, B himpunan yang berelemen ABC, dan C himpunan yang berelemen X, Y, Z. Maka fungsi G A berelasi dengan B, dengan G 1,A, 2,A, 3,C. Ya, fungsi F, B berelasi dengan C, dengan F, dengan himpunan yang berelemen A, Y, B, X, C, Z. Maka dapat disimpulkan FOG-nya himpunan yang berelemen 1, Y, 2, Y, 3, Z. Jelaskan, bisa begitu. Masih belum paham, Pak. Ini maksudnya gimana? Apa? Masih belum paham, Pak. Ini belum paham. Yang ini. Bang. Ya, ini bacanya komposisi F. Jadi kalau ada fungsi GOF. Oh, bangun jam 5:30. Untuk dia Yung jawab 6 betul kok katanya. G bundaran F. Jadi 1 nilai A. Itu ditulis G dari fungsi. Ini fungsi masuk ke fungsi maksudnya. Hasil ringnya itu, jadikan inputnya, domainnya. Itu namanya komposisi F dan G. Komposisi F dan G. Ini F-nya duluan. Komposisi F dan G. F-nya G, O, F. Jadi si G ini masuk ke sini. Adalah kalau dilihat dari sini, kita lihat dari sini. 1, 2, A, kemudian B, A, B, C. Mana mau D? X, Y, Z. Ini kalau fungsi G A ke B, G, fungsi G. 1A. Titik ini fungsi G. Garis. Nah, ini adalah fungsi G. Fungsi G. 2 ke A. Nah, ini juga fungsi, kan dia punya 1. Sia. A, 3, C. Nah, ini juga fungsi G. 1A, 2A, 3C. Sekarang fungsi F. A ke Y. Relasi. B ke X. C ke Z.
Maka kalau kita lihat dari F oke. F oke. Berapa ini? Ini F ya ini. Yang F itu dari B ke C. Ini relasi. Berarti sama Pak kayak yang atas Pak caranya Pak. Sama. Berarti FOGA sama dengan coba. FOGA sama dengan FGX Pak. Coba. F O G buka A iya Pak. FOG kurung buka A, terus habis itu FGX Pak, sama dengan FGX. Ini ya sama dengan F kurung iya Pak, kurung G kurung lagi Pak. Gini. A. Ya. Iya Pak. Ya, berarti berapa hasilnya? Hasilnya. Kalau satu, gimana Pak? Kalau GA berapa GA? Oh, FA. Kalau GA berarti 1, bentar Pak. 1, fungsi A berapa? Berapa fungsi A? Ya, fungsi A berapa? Fungsi A? Fungsi A 1, Y. Fungsi A kan Y. Gimana Pak? Masih belum paham Pak? Ini. A, Y. Fungsi B X Pak. Anda lihat sini. Fungsi C Z. Fungsi C Z. Ya, ini fungsi. Jadi FOG ini adalah FGA. GA adalah merupakan hasil dari satu. Berarti ini bisa kita tulis FOG. FOG ini FOG sama OGA
sama dengan ini anggotanya siapa saja ya. Saya 1, kurung ya. iya Pak. Dulu kurung fungsi A 1, koma Y. Terus itu yang kedua itu fungsi yang 2, Y, fungsi Y, A, yang kedua koma X ya. Koma Y ya. Kalau dilihat dari FGA-nya koma Y Pak, ngikutin alurnya. Saya salah baca ya. Oh, ikut alurnya. Ya. Oh iya, berarti FB-nya ke X Pak, berarti FB, X. Koma FB-nya Z. langsung aja ya. Satu koma Y. 1, Y, 2, Y, 2, alurnya ini Y. Ya. 3, Z Pak. 3, lihat alurnya Z. Jadi oke, itu inputnya adalah 1, 2, 3, outputnya adalah ini ya, Z. Tapi di sini cuma Y dan Z. Lihat alurnya. Lihat alurnya. Iya Pak. Makasih. Ya. Nomor berapa tadi? 220 Pak. Nomor 19 Pak. Ya, Anda bisa lihat relasi digambar dulu ya. Digambar dulu lebih enak kalau pakai diagram Venn ini. Lihat alur GUF. Ini latihan ini. Christopher Kelvin. Iya, Pak. Coba nomor latihan 1. Ini cuma menentukan fungsi atau enggak, Pak? Atau Tentuan mana yang berhubungan fungsi? yang pertama itu fungsi, Pak. Fungsi. Alasannya apa? Karena domainnya satu. Ya. Nomor 2. Yang kedua itu relasi.
Bukan fungsi ya. Iya. Kenapa? Karena domainnya ada yang 2. 1, oke, 2. Ini salah ya? Iya. Yang ini? Itu fungsi, Pak. Ya. Kira untuk hari ini sudah cukup ya? Sudah cukup. Anda belajar sendiri. Nanti sudah cukup ya. Hari ini Kak, tinggal materi apa itu ada di slide materi-materi. Ini ada di slide, Anda belajar sendiri. Oke. Ya, cari sendiri. Belajar sendiri. Kalau nanti di grup ya. Kalau ngerti tanyakan di grup. Untuk Kok mau tanya? Ya. Itu ada tugas di ULS, materinya yang mana, Pak? Yang Materinya hari ini, yang kemarin. oh materi kemarin. Yang kemarin. Oke. Ada 5 makasih. soal. Silakan dikerjakan sampai hari ini jam berapa? Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa? Coba cek. Sampai jam 9 malam kalau nggak salah Ya, tadi. kerjakan sore-sore ya, Bu, ya. Kalau ada kelas. Kalau nggak ada kelas langsung kerjakan. Ya, saya akhiri ya. Selamat siang. Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.